Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahyu Pratama dengan NIM 2119103. Saya dari kelas AEDPC akan menjelaskan mengenai aplikasi entrepreneurship pada beberapa tingkatan. Kita ketahui bersama bahwa entrepreneurship ini merupakan suatu sistem ataupun pembelajaran yang memberikan efek pada sifat dan karakteristik peserta didik itu sendiri. Nah, lebih tepatnya entrepreneurship ini mengajarkan tentang kreativitas dan juga banyak-banyak lagi karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh seorang entrepreneur. Maka sebelum menjadi seorang entrepreneur, peserta didik itu diajarkan di dalam lingkungan sekolahnya masing-masing di beberapa tingkatan, baik di sekolah formal maupun non formal. Kita akan membahas di kedua tempat belajar tersebut, yaitu di tingkat pembelajaran formal dan non formal. Pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik atau nilai-nilai entrepreneurship pada pendidikan non formal. Kita ketahui bersama bahwa nilai entrepreneurship yang pertama itu ada mandiri, kemudian yang kedua ada kreatif, yang ketiga berani menanggung resiko, yang keempat jujur, 5 memiliki kepemimpinan, 6 berorientasi pada tindakan, dan yang ketujuh adalah kerja keras. Nah, ketika kita berbicara tentang lembaga non formal ini, tentunya kita ingat bahwa pendidikan non formal ini sebenarnya disiapkan untuk benar-benar peserta didik itu atau santri itu bisa terjun langsung ke masyarakat sehingga lebih banyak pada praktiknya. Nah, pada nilai entrepreneurship yang pertama adalah mandiri, di mana para peserta didik atau santri ini diajarkan untuk mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara mandiri, baik tugas yang diberikan oleh guru maupun tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya, tentunya dengan kreativitas yang mereka miliki dan waktu yang mereka miliki. Contohnya ketika mereka diberikan tugas untuk terjun langsung ke masyarakat mencari data, misalkan mereka diminta untuk membantu lembaganya mencari data, mereka melaksanakannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, nilai kreatif. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya itu tentunya ada hal-hal yang mereka gunakan secara khusus sehingga metodenya berbeda dengan yang lain. Kemudian berani menanggung resiko, dalam artian apa yang mereka laksanakan itu berdasarkan keputusan mereka dan mereka berani mengambil keputusan tersebut karena telah mempertimbangkan hal-halnya. Contoh yaitu memiliki sikap mampu memiliki sikap berteman yang baik. Nah, sikap berteman yang baik ini sangat penting tentunya. Yaitu berani mengungkapkan kebenaran juga. Kemudian nilai selanjutnya adalah kejujuran. Tentunya kejujuran ini sangat penting ya, karena di dalam melaksanakan suatu tugas tentu data yang apa adanya, hasil yang apa adanya itu sangat berpengaruh terhadap penilaian. Kemudian kepemimpinan, memiliki rasa kerjasama, kemudian berorientasi pada tindakan, melaksanakan tindakan yang dituju, terfokus pada satu kegiatan yang dituju. Kemudian kerja keras, di sini mereka melakukan kerja keras yang sangat tinggi, yaitu memiliki motivasi dalam tindakannya. Hal-hal tersebut tentunya dapat terwujud ketika ada dorongan ya. Kemudian pada tingkat PAUD SD, ini lembaga sekolah formal,
ketika kita berbicara tentang tingkat PAUD dan SD, tentunya kita masih tahu bahwa tingkatan PAUD dan SD itu adalah suatu lingkungan di mana seorang anak itu baru merasakan yang namanya pendidikan secara formal. Jadi lebih kepada pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk memunculkan sikap-sikap atau karakteristik entrepreneur ini dalam membangun karakter anak. Nah, contoh misalkan pada nilai kemandirian hampir sama. Hanya saja mungkin di sini dalam hal yang ringan ya. Anak diminta mungkin dalam PAUD dan SD ketika dalam masa bermain mereka diminta untuk menyelesaikan tugasnya apa, seperti misalkan bermain puzzle, mereka harus menyelesaikannya secara individu sendiri tanpa bantuan dari guru gitu. Kemudian kreatif, mereka bisa membuat berbagai macam bentuk dan barang. Itu merupakan salah satu pelatihan yang digunakan di tingkat PAUD dan SD untuk memunculkan karakteristik seorang entrepreneurship ini sendiri. Kemudian berani menanggung resiko. Nah, kadang nih peserta didik atau anak-anak ini mereka belum bisa membedakan mana yang beresiko dan yang tidak, yang berbahaya dengan yang tidak. Nah, pada nilai yang ini tentunya bimbingan dari guru dan orang tua itu sangat penting. Karena pada usia anak sekolah di PAUD dan TK ini tentunya mereka masih perlu bimbingan dan dorongan, juga pengarahan, sehingga apa yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan. Kemudian jujur, mereka diajarkan untuk jujur. Mereka tidak tidak dilepaskan dalam melaksanakan tugas. Misalkan mereka diajarkan, adik jangan nyontek temennya gini. Kemudian tidak membolehkan anak itu berbohong tentang suatu hal yang kecil. Kemudian kepemimpinan, mereka juga diajarkan tentang kerjasama, tentang cara berteman yang baik seperti itu. Kemudian berorientasi pada tindakannya. Nah, jadi apa yang akan dilakukan peserta didik di tingkat PAUD dan TK ini tentunya diarahkan. Adik, ini tujuannya agar ini dan ini, sehingga mereka terbentuk konsepnya dalam belajar itu sendiri. Kemudian yang terakhir, mereka diajarkan untuk bekerja keras. Kemudian kita lanjutkan pada pendidikan formal selanjutnya, yaitu pengembangan aplikasi entrepreneurship di tingkat SMP dan SMA. Nah, tingkatan ini tentunya sudah menengah atas dan dirasa nilai-nilai kognitif juga sudah ada pada diri peserta didik itu sendiri, meskipun tetap butuh dorongan. Dalam artian mereka sudah bisa berpikir secara rasional dan juga sudah dapat berpikir secara keilmuan. Mereka sudah memiliki dasar. Maka untuk itu kita bahas satu persatu mengenai nilai-nilai entrepreneurship yang harus dikembangkan. Pertama, mandiri. Tentunya pada tingkat SMP dan SMA ini seorang guru mengajarkan kepada peserta didiknya agar tidak bergantung kepada orang lain atau melaksanakan tugas-tugasnya secara individu ataupun secara mandiri. Kemudian yang kedua, kreatif. Nah, di tingkat SMP dan SMA ini tentunya lebih banyak lagi nilai-nilai kreatif yang bisa dimunculkan. Nah, bisa jadi dengan mengajukan pendapat ataupun melakukan sebuah sesi pertanyaan, sehingga peserta didik ini akan mampu berpikir secara kreatif maupun bertindak secara kreatif. Kemudian bertanggung jawab. Nah,
Dalam bertanggung jawab ini tentunya diajarkan oleh guru, misalkan mereka diberikan amanah seperti itu untuk melaksanakan kegiatan ataupun acara. Nah, itu melatih rasa tanggung jawab dan juga menanggung resiko. Nah, resikonya apa? Ketika mereka berhasil melaksanakan tugas, maka mereka melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Namun resikonya apa? Resikonya adalah ketika mereka tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Kemudian yang keempat itu jujur. Nah, mereka diminta untuk jujur ya dalam hal ini. Contohnya mereka tidak berbohong pada guru, kemudian sportif pada saat melakukan suatu kegiatan. Yang kelima, kepemimpinan. Nah, pada tingkatan ini mereka diajarkan nih tentang rasa-rasa kepemimpinan, bukan lagi tentang hanya kerjasama, tapi juga mereka dituntut untuk memunculkan sifat-sifat kepemimpinan yang ada pada diri mereka, berorientasi pada tindakan dan kerja keras. Jadi mereka dituntut untuk bekerja keras dalam melaksanakan suatu tindakan, juga harus berpikir secara rasional dan tertuju pada satu tujuan itu dengan baik tentunya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.